hanya seorang buruh pabrik di Osaka. Tapi hari itu, di depan puluhan orang Jepang, pria Indonesia ini membuat pewaris dojo besar bersumpah dengan satu kalimat. Jika aku kalah, aku rela jadi istrimu. Dan siapa sangka, duel itulah yang mengubah hidup mereka berdua selamanya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Hari ini, kita akan menyimak kisah yang sempat viral di Jepang dan Indonesia. Kisah cinta yang lahir bukan dari janji manis, tapi dari sebuah pertarungan antara dua dunia. Seorang TKI Indonesia, pendekar silat yang sederhana, dan seorang karateka Jepang, pewaris dojo besar yang keras kepala. Tapi di balik duel mereka, tersimpan pelajaran luar biasa tentang kehormatan, cinta, dan keberanian memilih hati sendiri. Seperti biasa, sebelum kita mulai ceritanya, aku mau sapa dulu teman-teman, penonton setia dari seluruh Indonesia dan luar negeri. Tulis di kolom komentar ya, kamu nonton dari kota mana? Jakarta, Bandung, Surabaya, atau mungkin dari luar negeri juga? Tokyo, Kuala Lumpur, atau Dubai? Kita lihat yuk, kisah cinta dua bangsa ini sudah sampai ke kota kamu belum? Dan jangan lupa juga buat like videonya. Kalau kamu suka kisah-kisah penuh makna seperti ini, tekan tombol subscribe biar kamu gak ketinggalan cerita berikutnya. Karena setiap minggu kita bakal bawain kisah nyata dan inspiratif yang bikin hati hangat sekaligus mikir. Suara mesin terdengar seperti dentuman halilintar di ruangan besar itu. Uap panas keluar dari pipa besi dan percikan api baja meletup setiap kali palu mesin menghantam logam yang membara di antara puluhan pekerja Jepang berseragam abu-abu. Ada satu pria Indonesia yang menunduk, fokus pada pekerjaannya. Raka Pratama, 29 tahun, pria dari Garut yang menempuh hidup jauh dari kampung halaman demi mengirim uang untuk ibunya di Jawa Barat. Ia datang ke Jepang bukan karena impian, tapi karena kebutuhan. Setiap hari ia mengangkat besi, mengelas, memperbaiki bagian mesin yang rusak. Tangan kasarnya penuh bekas luka, tapi gerakannya selalu tenang dan teratur. Seperti seseorang yang sudah lama belajar mengendalikan dirinya sendiri. Saat istirahat siang, Raka duduk sendirian di sudut pabrik, menatap bekal sederhana dari rumah kontrakannya, nasi, telur, dan sambal teri yang dibungkus daun pisang. Beberapa rekan kerja Jepang melewatinya sambil tertawa kecil. Hey, Indo, no, senshi, prajurit Indonesia. Ejek salah satu dari mereka dengan nada bercanda tapi merendahkan. Raka hanya tersenyum. Ia tidak mengerti semua kata-kata mereka. Tapi dari tatapan mata mereka, ia tahu mereka tidak menghormatinya. Tapi Raka tidak pernah membalas. Ia hanya mengusap peluh di kening dan melanjutkan makan pelan-pelan. Bagi Raka, diam bukan tanda takut. Diam adalah bagian dari latihan sabar yang diajarkan oleh aliran silat Cimande di malam hari. Setelah shift panjang selesai, Raka berjalan melewati jalanan sempit di distrik Nishiko, Osaka. Langit musim dingin kelabu, angin menggigit tulang. Namun setiap kali melihat bulan, ia selalu menunduk dan berbisik dalam bahasa Sunda pelan. "Emma, Raka masih kuat, Ma." Raka masih tahan. Sesampainya di rumah kontrakan, ia menyalakan laptop tua, membuka video-video latihan silat Cimanda di YouTube, dan menirukan gerakan perlahan di ruangan sempit 2x3 meter itu. Langkahnya lembut, tapi mantap. Pukulan, elakan, napas, semua dilakukan dengan penuh ketenangan. Kadang, tetangganya dari Jepang yang lewat akan berhenti sebentar di luar jendela, melihat pria Indonesia itu berlatih sendiri di tengah malam dengan gerakan yang tampak seperti tarian. Suatu malam, nasib mempertemukannya dengan sesuatu yang baru. Di dekat pabrik, ada sebuah dojo karate yang sering ia lewati saat pulang kerja. Raka selalu berhenti sebentar
di depan kaca besar dojo itu, menonton para murid latihan dengan disiplin luar biasa. Gerakan mereka keras, cepat, penuh tenaga, dan di tengah ruangan berdiri seorang wanita muda, seragam putih karate, rambut diikat rapi, tendangannya cepat, pukulannya tegas. Dialah Miyako Takahara, putri dari pemilik dojo sekaligus salah satu karateka wanita terbaik di Osaka. Suatu kali, Miyako sempat menatap keluar dan melihat Raka berdiri di depan kaca dojo sambil memegang helm kerja pabriknya. Tatapan mereka bertemu sebentar, sekilas saja. Tapi entah mengapa, tatapan itu membekas. Keesokan harinya, Raka datang lebih awal ke pabrik. Namun sejak malam itu, pikirannya terus terganggu oleh bayangan gadis Jepang itu. Wajah dingin, tapi matanya seolah berkata sesuatu yang tak bisa ia pahami. Ia tidak tahu bahwa pertemuan singkat di balik kaca dojo itu akan membuka jalan menuju kisah cinta dan pertarungan yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Suatu sore yang dingin di Osaka, langit mulai oranye, dan para pekerja pabrik baru saja keluar setelah shift panjang. Raka berjalan seperti biasa, melewati jalan kecil di antara bangunan-bangunan beton. Tapi hari itu langkahnya berhenti di depan dojo Takahara, dojo yang selalu ia lewati. Dari balik kaca besar, ia melihat latihan sedang berlangsung. Suara teriakan kiai bergema dari dalam. Gerakan para murid cepat dan penuh tenaga. Sementara di tengah ruangan, sang pelatih, Sensei Haruto Takahara, memimpin dengan suara berat. Di antara para murid itu, Raka melihat Miyako lagi. Rambutnya diikat tinggi, tatapan matanya tajam, dan setiap pukulan yang ia lepaskan tampak penuh keyakinan. Namun di balik kekuatan itu, ada sesuatu yang Raka rasakan. Sebuah kesepian, seperti seseorang yang berlatih bukan untuk damai, tapi untuk membuktikan sesuatu. Selesai latihan, Raka memberanikan diri mendekat. Ia hanya ingin melihat dari dekat papan nama dojo yang dari jauh sering ia baca, Kauye, Leokong Saudaojang, Takahara Ryu Karate Dojo. Tiba-tiba, pintu geser terbuka. Miyako berdiri di sana. Seragam putihnya masih basah oleh keringat. Napasnya masih teratur setelah latihan. Kau? Pekerja pabrik yang sering berdiri di depan dojo ini kan? Katanya, dalam bahasa Inggris, patah-patah. Kenapa selalu menonton, tapi tidak pernah masuk? Raka tersenyum canggung. Aku suka cara kalian berlatih. Disiplin, fokus, tapi aku bukan murid. Aku cuma buruh. Tanganku terlalu kotor untuk memegang sabuk. Miyako menatapnya lama. Kau berbicara seperti seorang prajurit, bukan buruh. Raka tertawa kecil, menunduk. Di negeriku, kami punya bela diri juga. Namanya silat. Tapi aku sudah lama tidak berlatih. Sebelum percakapan berlanjut, beberapa murid dojo keluar dari belakang. Salah satu dari mereka, pria muda bernama Kenji, langsung menunjuk Raka dengan nada mengejek. Sensei, ini orang pabrik yang sering ngintip latihan kita. Hei, buruh, kau mau belajar karate juga? Jangan mimpi. Karate bukan untuk tukang las seperti kamu. Tawa terdengar di antara para murid. Raka hanya menunduk, menahan napas. Tapi Miyako tampak tidak senang. Kenji, cukup, katanya tajam. Rendahkan dia sekali lagi. Kau akan berurusan denganku. Namun, Kenji hanya tersenyum sinis. Atau mungkin, Sensei Miyako jatuh cinta sama TKI ini ya? Semua tertawa. Miyako mengepalkan tangan. Tapi sebelum ia sempat menegur lagi, Raka melangkah maju perlahan. Aku tidak masalah diejek. Katanya tenang, tapi jangan hina silat. Karena di setiap gerakannya ada doa. Ruangan mendadak hening. Kalimat itu, sederhana tapi dalam, membuat semua menatapnya. Tapi bagi Miyako, ada sesuatu di balik kata-kata itu yang menusuk hati. Beberapa hari kemudian, dojo Takahara mengadakan latihan terbuka untuk umum. Banyak pengunjung datang,
termasuk beberapa pekerja dari pabrik Raka, Kenji, yang masih menaruh dendam, sengaja menyindir Raka di depan banyak orang. Hei, buruh Indonesia, kalau kamu benar punya bela diri, tunjukkan. Jangan cuma bicara tentang doa, orang-orang tertawa. Tapi Miyako tiba-tiba berdiri dan berkata lantang. Baik, kalau begitu, biar aku sendiri yang menantangnya. Kerumunan langsung terdiam. Jika dia bisa mengalahkanku, lanjut Miyako dengan suara tegas. Aku akan memberikan apapun yang dia minta. Sorak-sorai memenuhi dojo. Sebagian menertawakan. Sebagian tak sabar ingin melihat bagaimana pria pabrik itu dikalahkan oleh pewaris dojo. Raka menatap Miyako lama, mencoba menolak. Aku tidak ingin melawanmu. Bukan untuk membuktikan siapa lebih hebat, kata Miyako. Tapi untuk membuktikan siapa yang paling menghormati apa yang ia yakini. Raka terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. Baiklah, tapi aku tidak akan menyerang lebih dulu. Pertarungan dimulai. Semua mata tertuju pada mereka berdua. Miyako menyerang dengan cepat. Pukulan lurus, tendangan putar, semuanya presisi. Raka menghindar dengan gerakan halus, menunduk, memutar tubuh, menepis serangan tanpa membalas satupun. Setiap langkahnya seperti tarian air. Tiap tangkisan terasa lembut, tapi membuat serangan Miyako kehilangan tenaga. Ia tidak melawan dengan kekerasan. Ia melawan dengan kendali diri, sampai akhirnya Miyako melepaskan pukulan cepat ke arah dada. Raka menurunkan tubuhnya sedikit, lalu menyapu kaki Miyako dalam satu gerakan halus. Beruka, Miyako terjatuh. Dojo hening total, tapi Raka tidak tersenyum. Tidak sombong. Ia hanya menunduk dan berkata dengan suara lembut. Yang lembut bukan berarti lemah. Dan terkadang, menghindar lebih sulit daripada menyerang. Miyako memandangnya dari lantai. Bukan dengan marah, melainkan dengan rasa kagum yang sulit dijelaskan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia kalah. Bukan dari kekuatan, tapi dari ketenangan hati seseorang. Setelah pertarungan itu, video duel mereka viral di media sosial Jepang. Judulnya sederhana. Karateka Jepang dikalahkan oleh buruh asal Indonesia. Namun yang membuat video itu viral bukan karena jurus, melainkan karena di akhir rekaman, kamera menangkap Raka yang membantu Miyako berdiri dan berkata pelan, "Terima kasih, kau membuatku merasa dihormati di negeri orang. Hari itu, aku tidak bermaksud mencari kemenangan, tapi entah bagaimana, takdir mulai memanggilku untuk bertarung, bukan melawan orang lain, tapi melawan kesombongan dunia yang sering lupa pada arti hormat." Hari-hari setelah pertarungan itu berjalan seperti mimpi. Raka kembali ke pabrik, tapi pikirannya terus terjebak di dojo. Ia masih bisa mengingat bagaimana tangan Miyako terasa dingin saat ia membantunya berdiri, dan bagaimana mata gadis itu yang tadinya tajam dan sombong berubah menjadi lembut dan penuh rasa ingin tahu. Video duel mereka menyebar cepat di media sosial Jepang. Beberapa orang menyebut Raka The Gentle Fighter, sementara yang lain menghina, menyebutnya hanya buruh yang kebetulan beruntung. Tapi bagi Miyako, itu bukan soal menang atau kalah. Ada sesuatu pada ketenangan Raka yang terus menghantui pikirannya. Sesuatu yang tidak pernah ia temukan di dunia karate yang keras. Suatu sore, ketika Raka sedang menutup lembar kerja di pabrik, ia mendengar suara langkah kaki mendekat. Saat ia menoleh, Miyako berdiri di sana dengan jas tebal dan rambut terikat tinggi. Ia menatap Raka dengan senyum kecil yang jarang ia tunjukkan. "Kau tidak datang ke dojo lagi," katanya dalam bahasa Jepang yang lembut. "Aku tidak diundang lagi," jawab Raka sambil tertawa pelan. "Kalau begitu, aku yang datang ke tempatmu." Raka tertegun. Wanita pewaris dojo besar berdiri di tengah pabrik berdebu hanya untuk menemuinya. Beberapa rekan kerja menatap, berbisik-bisik, tapi Miyako
Tidak peduli. Aku ingin kau mengajariku silat. Katanya tegas. Aku ingin tahu bagaimana caramu tetap tenang, bahkan saat diserang. Raka menatapnya lama. Ia tahu betapa besar perbedaan antara dunia mereka, tapi tatapan mata Miyako jujur, tanpa kesombongan. Baiklah, katanya akhirnya. Tapi aku tidak mengajar untuk bertarung. Lalu untuk apa? Untuk belajar berdamai dengan diri sendiri. Sejak malam itu, mereka mulai berlatih diam-diam di taman kecil dekat Sungai Yodo. Langit Osaka dipenuhi cahaya kota, tapi di bawahnya hanya ada dua bayangan yang bergerak perlahan. Raka mengajarkan langkah-langkah dasar silat, bagaimana bernafas, bagaimana menunduk tanpa kalah, bagaimana menangkis tanpa kebencian. Miyako terkadang kesal. Kenapa kau tidak pernah menyerang duluan? Raka tersenyum. Karena tujuan silat bukan mengalahkan, tapi menenangkan. Hari berganti minggu. Latihan mereka perlahan berubah jadi percakapan panjang, tawa kecil, dan rasa nyaman yang sulit dijelaskan. Miyako mulai tertarik, bukan hanya pada jurusnya, tapi pada hatinya. Ia menemukan sesuatu yang selama ini hilang dari hidupnya, ketenangan. Namun di balik kebahagiaan itu, badai mulai mendekat. Suatu malam, Sensei Hiroshi Takahara, ayah Miyako, mendengar kabar bahwa putrinya sering berlatih dengan seorang buruh asing. Ia tidak marah di depan umum, tapi di rumah, suaranya menggema seperti petir. Miyako, kau pewaris dojo Takahara? Bukan gadis kampung yang bisa bermain hati dengan siapa saja. Dia bukan siapa-siapa, ayah, tapi dia mengajariku hal yang tidak pernah ayah ajarkan. Diam, ayah hanya mengajariku cara menang. Tapi Raka mengajariku kenapa seseorang memilih untuk tidak bertarung. Sensei Hiroshi menatap anaknya dengan mata yang bergetar, amarah bercampur dengan rasa takut, kehilangan wibawa. Hubungan itu berakhir. Mulai besok, kau tidak akan keluar dojo lagi. Miyako hanya menunduk. Air matanya jatuh di lantai tatami. Tapi di dadanya, ia tahu larangan itu tak akan menghentikan hatinya. Di sisi lain, Raka mulai merasa bersalah. Ia sadar, kehadirannya telah menimbulkan masalah besar bagi Miyako. Suatu malam, di taman tempat mereka biasa berlatih, Raka menatap sungai yang berkilau oleh pantulan lampu kota dan berkata pelan, "Aku datang ke Jepang untuk bekerja, bukan untuk mencintai. Mungkin aku harus berhenti sebelum semuanya jadi lebih berat." Namun sebelum ia beranjak, suara langkah cepat mendekat. Miyako berdiri di sana, wajahnya merah karena berlari. "Jangan pergi," katanya, terengah-engah. "Aku sudah melanggar semua perintah ayahku hanya untuk bersamamu. Jangan tinggalkan aku sekarang." Raka menatapnya. Matanya berkaca. "Aku takut, Miyako. Aku takut. Cintaku justru membuatmu kehilangan kehormatanmu. Dan aku takut hidup tanpa seseorang yang mengajarkanku arti kehormatan itu." Hening. Hanya suara angin dan aliran sungai. Raka memejamkan mata, menarik napas dalam. Ia tahu, tidak ada jurus dalam silat yang bisa menangkis cinta. Malam itu aku sadar, cinta dan bela diri sama saja. Keduanya bukan tentang menyerang, tapi tentang mengendalikan diri agar tidak melukai yang kita sayangi. Pagi itu, langit Osaka tampak kelabu. Awan menutupi matahari seperti tirai abu-abu, seolah ikut menahan napas menghadapi sesuatu yang akan terjadi. Raka datang ke dojo Takahara untuk terakhir kalinya. Pintu kayu bergeser perlahan, dan aroma tatami yang basah memenuhi ruangan. Di tengah dojo, berdiri Miyako dengan pakaian latihan putih bersih. Tatapannya tidak lagi dingin seperti dulu, kini tenang, namun tegas. Sensei Hiroshi duduk di pojok ruangan, diam, wajahnya keras, tapi sorot matanya tajam menilai setiap gerak. Ia datang bukan untuk melarang, tapi untuk menyaksikan. Apakah cinta bener-bener bisa punya kehormatan? "Kenapa kau memintaku bertarung lagi?" tanya
Miak, karena kali ini bukan tentang menang atau kalah. Jawab Raka lembut. Kali ini tentang menepati janji. Miyako mengerutkan dahi. Janji apa? Waktu itu kau bilang, kalau aku bisa mengalahkanmu, kau akan memberiku apapun yang kuminta. Dan apa yang kau inginkan, Raka? Kejujuran hatimu. Dojo hening. Angin dari jendela menggerakkan kertas kaligrafi yang bertuliskan Sunjing Sonkei, yang berarti hormat. Pertarungan dimulai. Kali ini tanpa penonton, tanpa kamera. Hanya dua orang yang pernah saling menyakiti dengan kata dan saling menyembuhkan lewat gerakan. Miyako menyerang cepat dengan pukulan lurus. Raka menangkis perlahan, tapi tidak sepenuhnya menghindar. Gerakan mereka seperti tarian, keras tapi indah, tajam tapi lembut. Keringat menetes di dahi keduanya. Raka mundur setengah langkah. Miyako maju dengan tendangan memutar. Namun saat kakinya hampir menyentuh dada Raka, ia berhenti. Matanya basah. Aku tidak bisa. Bisiknya pelan. Aku tidak bisa melawan orang yang aku cintai. Raka menurunkan tangannya. Maka kau sudah menang, katanya lembut. Karena kau menaklukkan sesuatu yang paling sulit dikalahkan. Egomu sendiri. Sensei Hiroshi berdiri. Langkahnya berat, tapi setiap langkah mengandung makna. Ia menatap Raka dan Miyako bergantian, lalu berkata pelan, aku telah melatih ratusan murid, tapi hanya kali ini, aku melihat dua orang bertarung bukan dengan kebencian, melainkan dengan cinta dan hormat. Ia menunduk sedikit. Bukan tanda kalah, tapi tanda pengakuan. Raka Pratama, mulai hari ini, kau bukan lagi buruh di mataku. Kau adalah pejuang sejati. Dan jika putriku memilihmu, maka aku tahu, dojo ini akan punya pewaris yang tahu arti kedamaian. Air mata Miyako jatuh. Ia berlari memeluk ayahnya, lalu menatap Raka. Kau menepati janjimu. Sekarang, giliranku menepati punyaku. Beberapa bulan kemudian, mereka menikah dalam upacara sederhana di kuil kecil pinggiran Kyoto. Tak ada pesta besar, tak ada media, hanya keluarga dekat, beberapa teman dojo, dan sepasang hati yang akhirnya berdamai. Raka mengenakan batik hitam. Miyako memakai kimono putih dengan hiasan bunga sakura di rambutnya. Ketika upacara usai, Miyako menatap Raka dan berbisik, kau tahu, dulu aku berpikir cinta adalah kelemahan. Dan sekarang aku tahu, cinta adalah jurus terakhir yang tidak bisa dikalahkan siapapun. Beberapa tahun berlalu, mereka membuka dojo baru bernama Takmanda Dojo, gabungan dari Takahara dan Chimande. Tempat itu bukan hanya sekolah bela diri, tapi juga ruang persahabatan antara Jepang dan Indonesia. Di dinding dojo, tertulis kalimat dalam dua bahasa. Yang lembut bukan berarti lemah. Yawara wa chikaranari, za gentoru izepawa furu. Aku datang ke negeri orang untuk bekerja, bukan untuk mencari cinta. Tapi Tuhan menunjukkan bahwa kadang takdir bersembunyi di balik ejekan. Dan kemenangan sejati bukan tentang menjatuhkan orang lain, tapi menjatuhkan kesombongan dalam diri sendiri. Musim semi tiba di Kyoto. Bunga sakura bermekaran di halaman dojo Takmanda, menyelimuti tanah dengan kelopak berwarna merah muda pucat. Angin lembut bertiup melewati papan kayu yang bertuliskan Takmanda Dojo, where harmony becomes strength. Di dalam dojo, Raka sedang mengajar anak-anak Jepang dan Indonesia yang belajar bersama. Suara tawa kecil bercampur dengan teriakan semangat, menciptakan suasana hangat yang dulu tak pernah ia bayangkan. Setiap gerakan silat yang ia ajarkan mengalir lembut, penuh nilai. Setiap teknik karate yang diajarkan Miyako berdiri sejajar, tidak bertentangan, keduanya saling melengkapi. Sore itu, setelah kelas usai, Raka duduk di teras dojo. Ia memandang anak-anak berlarian di halaman. Sementara Miyako datang membawa 2 cangkir teh hijau. 3 tahun lalu, kata Miyako sambil tersenyum. Ayahku bilang kalau cinta itu bisa membuat orang lemah.
Tapi sekarang ia yang mengajar anak-anak kita tentang cinta dan silat setiap minggu. Raka tertawa kecil. Dulu aku datang ke Jepang dengan tangan kosong. Tapi ternyata tangan kosong ini bukan untuk bekerja saja, melainkan untuk menggenggam hati seseorang. Miyako menatapnya lama. Kau masih suka bilang hal-hal yang bikin aku tenang, karena ketenangan adalah jurus terbaik kan? Tidak. Karena kau adalah rumah yang bahkan dojo pun tak bisa berikan. Suara angin berdesir, bunga sakura berjatuhan di antara mereka. Raka menatap langit. Dan dalam keheningan itu, ia teringat sesuatu yang diajarkan gurunya dulu di Garut. Dalam setiap langkah silat, ada doa. Dalam setiap napasnya, ada cinta. Dan dalam setiap pertemuan, ada takdir yang sudah ditulis sebelum tanganmu menangkis serangan pertama. Ia tersenyum kecil. Miyako, katanya pelan. Aku pikir aku datang ke sini untuk mencari penghidupan. Tapi ternyata yang kutemukan adalah kehidupan itu sendiri. Beberapa tahun kemudian, kisah mereka menjadi legenda di kalangan praktisi bela diri. Video duel pertama mereka kini ditonton jutaan kali dengan komentar-komentar dari seluruh dunia. Respect between cultures. This is what true martial arts means. He didn't fight to win, he fought to honor. Dojo Tak Manda terus berkembang. Bukan hanya tempat latihan, tapi tempat perdamaian lintas bangsa. Raka mengajarkan filosofi silat yang lembut dan spiritual. Sementara Miyako membawa disiplin karate yang tegas dan fokus. Dua aliran yang berbeda, tapi satu tujuan, menyatukan kekuatan dengan hati. Aku pernah berpikir, kekuatan hanya milik mereka yang menang. Tapi sekarang aku tahu, kekuatan sejati dimiliki mereka yang berani mencintai, berani memaafkan, dan berani tetap lembut di dunia yang keras. Dan mungkin cinta juga seperti bela diri. Kau jatuh berkali-kali, tapi setiap kali bangkit, kau jadi lebih kuat dari sebelumnya.